seperti yang kita hadapi itu, Pak. Kenapa rakyat ini tambah rusak mentalnya? Kenapa masyarakat zaman sekarang itu tambah kasar? Kenapa? Sebab ada yang ngajari. Ngundang Buya Said, namanya saja si Said, bukan Buya si Nahro. Ngundang apa, memanggil Buya Mustafa binti si Mustafa. Subhanallah, ini adabnya kemana? Kalau ente sendiri, nah ente punya jamaah, 1000 jamaah punya ente bakal hancur akhlak kemana itu. Akhirnya muhibbinnya manggilnya sik semua hancur namun hancur namun mereka semua hanya menghormati habaib, tidak mau menghormati NU, tidak menghormati kiai-kiai selain habaib. Ini ajarannya sopo, ajaran apa, doktrin. Jadi saudara-saudara kalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, klaim yang harus kita perhatikan. Saya hanya mengingatkan kalian, masyarakat Banyumas, hanya mengingatkan kalian. Selanjutnya terserah panjenengan, belum ini tanah panjenengan, tapi ini ada oknum habaib sehingga kadang-kadang klaim tanah Madura adalah tanah yang diciptakan untuk habaib. Tanah Pasundan atau dari Murai Pamungpek sampai Garut sampai Tasikmalaya adalah tanahnya habaib. Saya bukan fitnah, buka YouTube-nya ada. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya Jawa itu bintu Tarim, anaknya Tarim. Tarim adalah milik orang-orang ulama-ulama dari Yaman. Saudara-saudara sekalian, milik ulama dari Yaman diklaim semua punya Yaman, punya Tarim, punya habaib. Ada lagi mengklaim bahwasanya Indonesia Raya yang buat adalah Habib. Nah, total ulama yang buat adalah Habib, bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu pada waktu mau membuat NU meminta izin kepada Habib, dari otoritasnya ada pada Habib. Ini pembelokan sejarah, ini sangat bahaya. Sudah mengklaim mengajari orang Habib, mengklaim angker sumpah, mengklaim untuk tujuan kebenaran, orang pati jadi masalah. Ini tujuannya malah justru mengklaim kayak NU. Saya kira titik poin daripada pembedahan nasab itu dari situ, rungkapnya itu dari situ. Kenapa? Hilangnya sebagian daripada oknum habaib takzim kepada Nahdlatul Ulama, dan Allah tidak suka, Rasul pun tidak meridhoi, makanya dirungkap. Allah mengutus pasukannya untuk merungkap. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian yang mengatakan bahwasanya kalau seumpama orang itu, kalau seumpama ngaji sama Habib satu walaupun bodoh lebih mulia daripada ngaji sama kiai 70 kiai walaupun alim. Saya mau tanya, kalau ngaji sama Habib, Habibnya bodoh, saya mau tanya, ngaji apa? Kalian ngaji Quran sama Habib, Habibnya nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran tapi nggak bisa tajwid, ngaji apa? Dipikir pakai otak yang pinter orang Banyumas. Saudara-saudara sekalian, ada lagi saudara-saudara sekalian, banyak lagi, lagi-lagi oknum Habib, lagi oknum Habib lagi. Saya hanya memflurkan, memonodorkan kepada kalian realita yang ada terjadi di negara kita seperti itu. Kalau seumpama saya tidak menceritakan, salah saya, karena ini sangat berbahaya. Jadi kalian harus tahu urusan oknum Habib orang senang, orang apa semua orang senang di urusannya harus diwaspadai. Ini mengklaim-klaim ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia tanpa Habib, Indonesia tidak akan mengerti pangeran, Indonesia tidak akan mengerti Tuhan, Indonesia tidak akan mengenal anjing Nabi Muhammad SAW, Indonesia masih menyembah pohon. Oh, oknum Habib di campur ini jelas karena pembohong. Habaib datang abad ke-19, cerita yang benar. Kalau nggak pengen dimarahin sama orang, kalau cerita yang benar. Habaib datang abad ke-19, yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan saya benci, bukan apa. Ini memang realitanya Belanda yang mendatangkan. Habaib datang abad ke-19. Di situ sudah ada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Rasulullah, Mbah Ahmad Dahlan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Habaib baru menginjakkan kakinya di Indonesia,
Orang Indonesia sudah masuk Islam ratusan tahun. Indonesia sudah punya kerajaan kesultanan Demak Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Mataram Islam. Indonesia sudah memiliki kerajaan Pajang Islam. Indonesia sudah memiliki Mojopahit Islam. Indonesia sudah memiliki kesultanan Cirebon Islam. Indonesia sudah memiliki kesultanan Banten Islam. Indonesia sudah memiliki Samudra Pasai Islam. Indonesia sudah memiliki Ternate Sultan Babulon Islam. Indonesia sudah memiliki Sultan Boleh Islam. Indonesia sudah memiliki Kesultanan Maluku Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, waktu Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak menang Islam, ini kata bohong, tidak sesuai dengan fakta. Ya jadi ada digoroi terus ya. Ini model kayaknya gampang digoroi ya. Asal irungnya dalam aku coba berketurunan yang mulai songo ngaku butuh Kanjeng Nabi irungnya besar-besar, orang nasi percaya ya. Orang server prosedur ini sudah mengkres. Saudara-saudara sekalian, bahkan sekarang sudah banyak ditemukan pemalsuan makam-makam, baik yang dilakukan oleh oknum Habib atau bukan Habib. Ini harus dibeneri. Sejarahnya dibelokkan. Ada beberapa pahlawan makam pahlawan kita dibelokkan, dibakalikan, dihabiskan. Kenapa Anda seperti itu, wahai Habib? Buat apa, wahai Habib? Buat apa, wahai Hadrami? Makam-makam itu adalah milik orang Jawa. Punya Mataram Islam, punya Mojopahit Islam, punya Periangan, punya Kesultanan Cirebon Islam. Makam-makam itu adalah para pahlawan-pahlawan orang-orang Indonesia asli pribumi. Kenapa harus dibaalikan? Kenapa harus dihabiskan? Ini namanya buat rusuh. Anda yang membuat orang Indonesia. Mulai dari Sumodiningrat sampai Banyong Syarif Abdul Karim, Panembahan Giri Layak yang jadi menantunya Mataram Islam dikubur wonten Dumateng Imogiri Jogja. Niku sudah dibaalwikan menjadi Al-Qadhi bin Yahya. Padahal itu adalah termasuk anaknya, yaitu Sultan Muhammad Tajul Arifin, Syarif Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah. Beliau itu adalah bukan Habib dari Yaman, tapi beliau adalah seorang syahid dari Hijaz. Sinurnya buntet. Yang beruang Purwokerto undangnya Habib ya bingung. Kata-kata sampai orang bisa di dalam irung dakwah sih langsung Habib terus. Padahal ku abanyong orang anak sing diceluk ke Habib, dicelukin apa sedoyo Syarif Habib. Mbah Soleh ya Syarif Soleh, Mbah Mutaat Syarif Mutaat, nanti Mbah Muqayyim ya Syarif Muqayyim, bin Mbah Nuruddin Syarif Nuruddin bin Syarif Nuruddin, bin terus sampai terus Syarif Abdurrahman. Ono jalanan ini jalan Syarif Abdurrahman, Syarif Ali ya Syarif, nanti tokoh Syarif Abdul Karim Panembahan Giridoyo ya Syarif, termasuk Syarif Tajul Arifin Muhammad Tajul Arifin atau kadang-kadang disebut Muhammad Arifin. Niku adalah Syarif bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah setulian Syarif. Orang anak yang Purwokerto ziarah di Cirebon, yang arep ziarah di Habib Hidayatullah, orang anak lengkapnya Bunda Syarif. Itu menunjukkan bahwasanya Baikul itu orang satu nyaman tapi sangat Hijaz. Gitu? Dari Hijaz panggilnya Syarif. Saudara-saudara sekalian, nah ini saudara-saudara sekalian, makam-makam palsu ini dibuat oleh oknum-oknum Habib Semarabener. Nyontok paling berpuas pada laporan Gus nyuwun sewu Gus, iki ono oknum Habib itu gawe makam Semarabener Gus. Kayaknya palsu Gus. Ya wis mengko dhisik urusin dingin Laskar Sabilillah dingin. Urusin dingin kono kebangkitan Wali Songo. Wis apa ben kaya kowe kok diurusi kabeh. Nek semua sing palsu-palsu dibongkar bae. Di Probolinggo itu ada 4 makamnya dibongkar oleh masyarakat, dibuat oleh oknum Habib yang tidak benar. Apa sih kata oknum Habibnya mengatakan bahwa ini adalah makamnya wali kutub Habib ini bin ini 4 makam.
begitu ada tesisnya, masalah tesisnya Ki Imaduddin, masalah yang berkaitan dengan nasabnya para habaib itu orang nyambung bareng Kanjeng Nabi, isu masalah pemalsuan makam, masyarakat yang bergerak. Kata masyarakat mengatakan jangan-jangan ini makam ini juga palsu. Karena apa? Karena yang membuat adalah oknum Habib, dan saya lihat dulu tuh nggak ada makam di situ, adanya pesawaan. Akhirnya masyarakatnya lapor ke Kumur, gue lapor ke Kapolsek, ngurutuk sedoyo, apa sih nama? Dugi sedoyo untuk Jumatan makam niku. Akhirnya gegeran ribut kali penjaga makame, kuncet makame disingkirakan. Akhirnya masyarakat bareng-bareng bongkar makame, pasti bongkar sedoyo empat-empat. Dibongkar, diketuk, ternyata orang anak isinya. Aku pengen takut iku oknum Habib gawe makam palsu, maksudnya apa? Pertanyaan ini adalah mewakili daripada masyarakat Banyumas. Lalu selalu betul. Maksudnya apa? Dia gawe makam palsu, jawab maksudnya apa? Artinya klaim bahwa tanah Jawa milik Anda tidak bisa. Gimana? Masya Allah. Di Indramayu kemarin di Indramayu ternyata ada beberapa makam yang sudah terkenal, diduga itu juga palsu karena kesaksian masyarakat dulu tanahnya rata nggak ada makam. Termasuk di Kerawang juga bangunannya sudah mewah, bahkan mungkin kalau dibangun itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Ini proyek yang sangat besar, ini sudah terorganisir dan tersistematis. Dari Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam. Jadi kalau seumpama saya sebagai bangsa Indonesia menilai bahwa ada upaya sistematis dari klan oknum-oknum Ba'ali untuk merebut Indonesia secara diam-diam, saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebihan. Karena fakta sejarah seperti itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Saudara-saudara sekalian, itu yang namanya di Kalimantan ada 11 makam dibongkar, nggak ada isinya. Ada lagi saudara-saudara sekalian, terjadi ada masyarakat datang dalam satu daerah sama saya. Dulu dia termasuk bagian dalam tim pencari kuburan. Alasannya apa? Mencari syuhadanya Hizbullah. Begitu mencari syuhada Hizbullah, kata orang itu mengatakan kalau mencari syuhada Hizbullah bagusnya mendekatkan diri kepada sesepuh. Ini yang tahu adalah sesepuh dengan kiai. Begitu diarahkan sesepuh dengan kiai, itu timnya nggak mau, pengen bergerak sini. Akhirnya dia coba masuk menuruti. Ternyata yang dicari bukan syuhada Hizbullah, tetapi yang dicari makam-makam tua yang sudah dikenal, tiba-tiba sudah ada dimakamkan, diberikan nisan, ditulisnya Habib ini, bin ini, al ini. Saya tanya, apa itu bukan kejahatan? Jawab. Kejahatan atau bukan? Anda sebagai anak bangsa tidak boleh diam, wahai Banyumas. Kenapa dan prihatin kita sayang sama habaib-habaib yang benar, kita eman di mata habaib-habaib sing lurus, tapi oknum-oknum si model kayak dia gawe resah masyarakat Indonesia. Oknum si model dia memiliki satu kejahatan yang sangat membahayakan rakyat Indonesia dan termasuk membahayakan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa bukan sebagai rakyat saja. Makanya kalau seumpama di Banyumas ada makam-makam yang dicurigai palsu, segera laporkan pada Laskar Sabilillah. Segera laporkan sama Laskar Sabilillah. Nanti akan saya tempatkan di sini Laskar Sabilillah. Udah inilah urusan Laskar Sabilillah saja. Untuk NU menjaga stabilitas nasional, menjaga ukhuwah Islamnya saja. Urusan masalah ini kita serahkan kepada Laskar Sabilillah. Termasuk gerakan kayak uang ini. Sebab apa? Sebab yang didoktrin untuk mencetak Habib yang tidak benar ini kebanyakan kuat pada orang itu. Masya Allah, kemarin saya itu di Cianjur. Sekarang nanti akan ada acara lagi Cianjur nih. Sudah ada acara di Cianjur, sudah diancam-ancam lagi. Gak apa-apa, saya jalan-jalan. Gak apa-apa, kalau semua ada yang melawan, kita lawan semua. Apa? Masa saya bilang
pasukan Mataram, pasukan Mojopahit, Pajang, pasukan Priangan, Prabu Siliwangi musuh mundur nggak tapi mundur kayak kue orang mundur